Official Jovi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang mobile apps. Nah, yang mana kemarin itu kan kita udah belajar ya tentang gimana cara menggunakan fragment dan juga pembuatan fragment. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu tentang navigation drawer, yang mana itu adalah sidebar yang bisa ditarik dari kiri ke kanan gitu, yang ada di samping-sampingnya gitu ya teman-teman. Nah, kita pengennya itu seperti ini. Nah, ini saya memiliki ada 4 menu utama. Jadi apabila saya klik pengacara, dia akan mengarahkan ke halaman pengacara. Kalau misalnya kita back, dia itu akan ke ini sidebar. Nah, ini sidebarnya atau navbarnya. Nah, kalau misalnya kita ke konsultasi, dia akan mengarahkan ke konsultasi. Dan apabila kalau kita back, itu tinggal ditarik aja ya dari sini. Nah, itu akan balik ke menu utama. Nah, kita akan buat tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu kita buat fragmennya dulu ya yang digunakan. Nah, di sini saya memiliki ada beberapa fragmen ya teman-teman. Yang pertama itu of course ya ada, karena saya memiliki 4 menu, berarti pasti ada 4 fragmen. Lalu ditambah sama fragmen home-nya atau menu utama yang tadi untuk menampung 4 menu tadi gitu ya. Nah, cara membuat fragmen itu udah saya kasih tahu ya di minggu lalu. Itu tuh kita nggak perlu buat satu-satu antara file Kotlin dan juga layoutnya. Itu tinggal diklik kanan, terus ke new, terus ke fragment, terus ke blank. Nanti di sini teman-teman bisa buat aja fragmennya mau apa. Nanti pasti finish itu tuh otomatis terbuat fragmen dari Kotlin dan juga layoutnya teman-teman, itu otomatis jadi nggak perlu buat satu-satu. Yang pertama saya akan kasih tahu dulu ya gimana cara buat fragmennya si artikel, dokumen, pengacara, dan juga konsultasi. Nah, di halaman artikel di sini itu tuh simple aja ya, yang kayak kemarin. Kalau misalkan halaman artikel ini dipanggil, dia akan menampilkan ini fragmen halaman artikel yang mana ini ada di layout. Nah, sedangkan di layoutnya itu tuh simple aja ya, yaitu cuman desain kayak gini aja. Nah, terus di fragmen dokumen gitu juga, kalau dipanggil halaman dokumen, dia akan menampilkan fragmen halaman dokumen yang ada di layout. Sedangkan layoutnya itu juga sama ya teman-teman, seperti ini aja, simple aja. Lalu di halaman konsultasi juga, kalau dipanggil dia akan menampilkan fragmen halaman konsultasi yang mana bentuknya itu seperti ini. Begitu juga untuk yang di halaman pengacara, apabila dipanggil dia akan menampilkan fragmen halaman pengacara, yang mana halaman pengacara itu adalah seperti ini. Nah, itu untuk menu-menunya. Jadi kalau misalnya kita buka menu-menu tersebut, dia akan menampilkan tampilan yang kayak gini aja ya gitu. Nah, lanjut ada fragmen di utamanya. Saya buatnya halaman home ya teman-teman. Nah, di halaman home ini teman-teman bisa lihat di sini itu saya membuat variabel binding itu tuh buat nyambungin antara layout dan juga activity-nya ya teman-teman. Terus di sini ada interface, ini tuh untuk komunikasi antara layout sama activity-nya juga. Lalu di sini ada on create view, yang mana function ini tuh adalah dia tuh gimana caranya dia tuh nge-binding fragmen halaman home-nya. Nah, jadi dia bakalan nampilin fragmen dari halaman home. Lalu di sini ada on view create, yang mana di sini tuh kalau misalkan kita klik-klik nih menu-menu tadi, nah dia kemana perginya gitu kan. Misalnya kita ngebinding pengacara. Nah, kalau kita ngebinding pengacara, maka dia akan ngeset menu check. Ini nih berupa function ya teman-teman. Ngeset menu check itu artinya dia akan mengaktifkan menunya, yang mana ID-nya itu pengacara. Terus dia akan menampilkan fragmennya yaitu halaman pengacara, yang mana halaman pengacara tadi itu adalah menampilkan layoutnya halaman pengacara. Nah, gitu ya teman-teman alurnya. Nah, begitu juga untuk yang yang konsultasi, yang artikel, dan juga yang dokumen. Lanjut di sini ada on destroy view ya, apabila kalau misalkan kita mau nutup itu tuh dia nggak bakalan nyimpan gitu loh. Jadi kayak memori kita tuh nggak bakalan banyak kepake gitu. Nah, ini itu akan ditampung oleh main activity. Nah, di main activity fragmennya. Oh ya, sebelum itu sebelum main activity kita tengok dulu ya layout dari home. Nah, layout dari home ini itu adalah gabungan dari semua menu yang udah saya bilang tadi ya teman-teman. Nah, di sini itu ada ini ada linear layout ya, buat layout yang peta ini ya teman-teman. Terus ini ada teksnya, kalau misalkan nggak mau ada teks bisa tinggal dihapus aja. Nah, inilah cut per menunya. Nah, di
sini untuk card pengacara, terus di sini untuk card konsultasi, terus di sini untuk card artikel, dan juga untuk card dokumen. Nah, terus inilah ditampung oleh activity man. Nah, kenapa ini nggak dibuat di activity man? Karena idealnya activity man itu merupakan wadah doang, teman-teman, wadah tempat ditaruh fragmen-fragmennya gitu. Jadi halaman kosong nih. Nah, nanti ada fragmen home, taruh situ, ada fragmen pengacara, taruh situ, kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak cuman sebagai wadah aja gitu ya. Makanya di activity man itu tuh tampilannya tuh kosong aja yang kayak gini, tapi dia akan menampung ada toolbar, terus nanti kini ada menampung frame layoutnya untuk isi fragmen-fragmennya, dan juga ada menampung navigation drawer, yang mana ini nih kalau teman-teman lihat ini nih kayak ada garis gitu kan ya ke sini. Nah, ini nih buat si navigation tadi. Nah, isi dari navigation tadi itu saya buat di package menu, di nav header menu ya teman-teman. Di sini ada kayak gini. Nah, ini sebenarnya di realnya tuh nggak seperti ini ya, kalau misalkan kita lihat tadi, tapi cara buatnya memang berurutan seperti ini. Nah, itu buat kayak gini per item, jadi kayak untuk pengacara dibuat seperti ini, terus konsultasi kayak gini, artikel, dan juga dokumen, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan gabungkan dia di activity man, makanya dia akan memanggil si navigation drawernya di activity man, karena kan ya kayak bilang tadi lah, fragmennya taruh di activity man itu sebagai wadah gitu ya. Nah, di sini ada header, karena di atas dari navigation bar itu saya buatnya tuh ada foto dan juga nama saya ya teman-teman, seperti ini, itu sebagai headernya. Makanya kita buat di activity man itu di sini adalah tambahin header layoutnya, itu layout header, ini nama filenya ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan si activity main dan juga tampilan home-nya. Kalau misalkan di main activity Kotlin, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita deklarasi dulu ya bindingnya, toggle-nya, dan juga apakah fragmen kita berada di fragmen yang mana gitu ya. Nah, di sini kita akan nge-setup dulu ya drawernya atau navbar yang di samping itu kita bakal nge-setup dulu. Terus kita akan menampilkan halaman home untuk pertama kalinya. Saat kita buka aplikasi pertama kalinya, yang tertampil pertama kalinya itu adalah halaman home. Nah, di sini kita set ya teman-teman. Terus nah, tadi di halaman home Kotlin itu tuh kan ada set menu check ya. Kalau misalnya kita ngeklik suatu menu, dia akan menampilkan bahwa menu itu aktif gitu. Nah, di sini functionnya nanti tinggal kita panggil di halaman home Kotlin-nya. Nah, lalu di sini ada open fragment. Nah, ini maksudnya kalau misalnya kita kalau misalnya kita membuka fragmen baru atau menu baru, dia akan mengganti gitu, dia akan pergi ke arah fragmen yang kita pilih tadi gitu kan. Dan juga dia akan membuat transisi yang mana dia tuh kayak ngebuka gitu loh, kayak transisinya tuh nggak mati gitu, ada transisinya tipis gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ini ada add to backstack ya. Ini untuk kita kalau misalkan kita udah pindah halaman yang sebelumnya itu tuh jangan nyimpan di backstacknya dulu. Nah, gitu. Lanjut ini ada kondisi dimana apakah fragmen kita itu masih berada di halaman home. Kalau iya, dia akan menampilkan kayak garis 3 gitu. Kalau misalkan tidak, otomatis kan itu selain halaman home ya teman-teman. Misal kayak di halaman pengacara, artikel, dan yang lain, itu akan menampilkan tombol back. Tapi di sini saya nggak begitu pakai ya, karena ini cuma menentukan atau cuma menampilkan perpindahan halaman aja. Nah, lalu di sini ada function clear backstack. Itu tuh kalau misalnya kita panggil fragmen yang udah kita pakai itu tuh akan dihapus atau dibersihkan gitu. Jadi dia nggak nyangkut nih. Jadi kayak kalau misalkan nih saya buka menu pengacara, habis itu saya buka menu artikel, menu pengacara ini langsung hilang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita mau back, itu tuh kita nggak melalui menu pengacara dulu, kita langsung ke home. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini, dia tuh bakalan ngelewati menu pengacara dulu. Nah, itu kan jadinya nggak bagus ya. Kita tuh mau balik ke home tapi malah dia ke menu sebelum yang kita buka gitu ya. Itu kan kurang bagus gitu. Nah, makanya kita pakai function clear backstack. Nah, lalu di sini untuk on navigation item select ya, untuk navigasi yang kita pilih, yang pertama kita panggil dulu ya function yang di atas nih udah kita buat, terus kita panggil. Nah, terus ini ada kondisi dimana apabila kita mengklik ID pengacara, open fragment, kita buka fragmen halaman pengacara,
Dan juga kalau misalnya kita buka halaman pengacara Kotlin, itu kan bakal ngebuka layoutnya. Nah, bakal ketampil layoutnya. Dan juga dia bakal ngasih toast atau ini kayak sebuah pop-up gitu, dimana kita tahu nih, oh ternyata kita buka halaman pengacara loh, kayak gitu. Yang mana teksnya itu berisi ini halaman pengacara. Begitu juga untuk konsultasi, artikel, dan juga dokumen. Oke, lanjut. Ini untuk nge-back trace ya. Ini kalau misalkan kita mau back, nah dia tuh akan balik ke sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia tuh udah mentok di halaman home dan dia akan back, dia tuh bakalan keluar dari aplikasinya atau keluar total gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk nge-handle tombol back home waktu kita ada di suatu fragment. Nah, gini ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan ya hasil runningannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik konsultasi, dia akan muncul ke konsultasi seperti ini. Terus kalau misalnya kita pergi ke sidebar nih, konsultasi yang kita pencet tadi itu tuh akan aktif. Dan kalau misalnya kita pergi ke dokumen, dia bakal ngarahin ke dokumen dan dia bakal muncul pop-up. Nah, kalau teman-teman lihat ya, tadi ada pop-up ini halaman dokumen gitu ya, supaya tahu kita tuh kemana gitu. Nah, kalau untuk back itu tinggal geser aja teman-teman sampai muncul panah kayak tadi. Nah, dia akan kembali gitu ke menu utama. Padahal kita sebelum ke dokumen, kita tuh pergi ke artikel apa ke konsul tadi ya. Padahal kita ke situ ya. Cuman karena kita pakai function clear backstack, jadi dia akhirnya itu tuh terbuang gitu, terhapus. Jadi dia tuh langsung ke halaman home. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan sudah belajar bersama saya. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya kekencangan atau ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf karena saya disini juga belajar ya teman-teman. Dan saya tutup atau saya akhiri dengan ucapan bye-bye.